Aquarius, mendatang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain alam bawah sadar kalian. Yang mana artinya ini untuk semua Aquarius, crosswatcher, kalian yang berhubungan dengan Aquarius, boleh nonton, boleh banget karena energinya suka ketukar, bisa jadi message buat kalian. Tapi temanya adalah di sini alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu segala sesuatu yang di bawah kesadaran kita, ya, kita melakukan segala sesuatu sudah otomatis. Karena asal kita tak ketahui, ya, alam bawah sadar itu yang mendikte dan memprogram tingkah laku kita, dan yang akhirnya membentuk realitas kita. Sebagai contoh, kalau kalian udah paham ini, kalian bisa skip, ya. Hanya untuk mereka-mereka yang baru join, ya, yang belum pernah tahu, baru di channel gue. Kalau kalian sering mendapatkan situasi atau kondisi yang repeating the lessons, maksudnya kenapa sih gue ditipu terus, kenapa sih gue disakitin terus, kenapa sih ini, padahal orangnya udah beda, situasinya udah beda, tapi tetap kejadiannya itu terus. Artinya ada sesuatu di alam bawah sadar kita yang kita tidak sadari, ya, yang itu harus butuh perhatian. Artinya harus kita bawa ke sadaran kita secara penuh supaya kita mampu merubah diri kita sendiri, cara berpikir kita, bahkan tindakan kita, sehingga realitasnya pun akan berbeda. Oke? Ini udah gue shuffle, udah gue kocok. Jadi langsung aja ya. Ouch, Aqua. Ten of Swords. Challenge, ya. New beginning, new passions. Ace of Wands. Foundation atau distant past yang sudah. High Priestess. Recent past yang baru saja lewat. Judgment. Fokus kalian, terus terang kalian. Wow. Queen of Cups. Near future. The Moon. Wow. Gokil ini kartunya sih. Wow banget. Aqua. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? The Chariot. Eksternal faktor yang mempengaruhi kalian, ya, tanpa kalian sadari. Page of Wands. Ketakutan dan harapan kalian. The Devil. Outcome. Three of Wands. Jadi kalau kemarin untuk bulan November, ya, bacaan bulanan itu kan gue spesifik, ya, buat rising atau ascendant signs, ya, yang mana Sun, Moon, Venus bisa nonton juga. Kali ini benar-benar, kalau kalian punya Aquarius di birth chart kalian, ini bisa jadi untuk kalian. Oke. Gue belum ngapalin, guys. Biasanya bacaannya panjang-panjang, Bu. Oke. Subconscious mind. King of Wands. Energinya Aries atau fire signs, ya. Aries, Leo atau Sagittarius. Entah mungkin kalian punya fire signs di birth chart kalian, atau kalian emang berurusan dengan fire signs, ya. Yang artinya sih ini ingin memulai sesuatu yang baru, ingin mengambil resiko. Fire sign selalu inisiator, dan
dia risk taker, dia pengambil resiko memang fire signs, dan dia pakai hati, maksudnya dia punya desire gitu, dia punya desire, wants kan, dia punya desire dalam melakukan segala hal, dia sangat passionate gitu maksud gue ya. Tapi ini gue biasanya asumsikan, biasanya gue sebut Aries. Aries itu sekarang ada di kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari, day to day activities, dan kesehatan kita, dan bagaimana kita menganalisa, dan bagaimana kita nge-service others, bagaimana kita melayani orang lain. Two of Cups, ada yang punya soul connection mungkin ya, soul connection, soul contract, past life connections, soulmate, twin flame, whatever. Two of Cups, ada strong connection lah yang jelas. Dan ini bicara tentang destiny, fated, wish fulfillment, the star, north nodes, healing ya, penyembuhan, energi kamu sendiri aqua ya, yang mana ini tentang home and family saat ini, tapi ini semua tentang diri kalian sendiri ya. Kalian punya harapan pada diri kalian sendiri, dan ini juga berkaitan dengan healing, komunikasi ya, atau bisa dibilang juga memperbaiki, mungkin kaitannya dengan home and family foundations ya. Dan ini juga tentang bisa jadi pernikahan ya. Dan lihat home, family, and foundation, structure atau rumah, properti. Ada yang ingin beli rumah, ada yang ingin merenovasi rumah, tapi energinya restless, kekhawatiran yang sangat amat, ketakutan. Bisa nggak kita ubah ketakutan itu menjadi harapan? Di saat segala sesuatunya itu mungkin, kenapa kita berpikir yang buruk? Kenapa kita berpikir yang negatif gitu maksud gue? Di saat segala sesuatunya bisa saja terjadi, kenapa kita harus berpikir yang tidak baik, yang bikin kita malah merasa terancam? Queen of Wands, energi Leo, ini masalah relationship kalian ya. Mungkin ada orang ketiga, karena Queen of Wands itu biasanya orang ketiga juga bisa ya. Ini energi Leo yang buat kalian adalah di relationship, dan saat ini itu adalah masalah status kalian sendiri. Yang stuck statusnya, relationship kalian stuck, diambang akhir, ending, energi Pisces ya, yang kalian mencoba untuk memahami dari sudut pandang yang berbeda, tapi mencoba untuk mendapatkan pencerahan dari sudut pandang dengan pengorbanan apapun pengorbanan kalian ya, tetap kalian tidak mendapatkan pencerahan itu.
Sedangkan pengorbanan mungkin kalian sudah lakukan berapa lama? Ya, ini hubungannya dengan orang ketiga. Pisces itu di romance, love affairs, dan kreativitas kalian. Mungkin pihak ketiga itu bisa macam-macam ya, bisa pekerjaan, bisa hobi, bisa addiction, ya, yang bisa juga orang ketiga beneran. Ten of Pentacles, kemapanan, stabilitas, family, the sun. The sun di Scorpio sekarang, yaitu transformasi. Ingat, apapun kekhawatiran kalian, asal kalian tahu tidak ada yang hilang, semuanya hanya transformasi. Dan kita mentransformasinya berdasarkan terserah kita. Berdasarkan apa? Terserah kita. Mau dijadikan sesuatu hal, kondisi, suasana, momen, event itu musuh, bisa. Jadikan itu sebagai pelajaran, bisa. Sebagai teman atau sesuatu yang indah untuk selalu diingat, bisa. Tergantung kitanya sendiri dalam berpikir, ya. Yang jelas ini tentang kebahagiaan, kebenaran, pencerahan, ya, tentang menjadi anak-anak kembali atau tentang anak itu sendiri. Di relationship kalian, yang jelas ini tentang relationship kalian. Oke, that's the subconscious mind kalian, ya. Dan poten banget nih, kartunya gila banget, asli. Wow, I'm gonna say. Self-deception, pembunuhan karakter, sadari atau tidak, ya. Ini adalah akhir dan juga awal. Artinya kita diminta untuk membangun lagi jati diri kita, ya, menjadi versi yang baru. Karena memang challenge-nya adalah memulai sesuatu yang baru, yang memang adalah passion kalian. Kita kali gitu. Karena gue banyak Aquarius ya. Gue lebih Aquarius daripada Pisces. Ya, fondasinya adalah Pisces. High Priestess, intuisi kita. Intuisi kita itu, kalau gue pengen ngomong, hati kita itu yang paling membaca frekuensi dari sekitar kita, dari alam kita. Dia menangkapnya di awal. Karena frekuensi hati itu jauh lebih luas jangkauannya dibanding otak kita. Sains membuktikan itu. Jadi kalau kalian dengerin Law of Attraction, ya, sangatlah penting untuk merasakan, untuk mau memanifestasikan, mau merealisasikan apapun yang kita inginkan. Penting untuk merasakannya gitu. Kita disuruh membayangkan, abis itu rasain. Karena dengan rasa kita mengirim sinyal yang jauh lebih besar. Itulah intuisi kita, ya, intuisi kita. Tapi kadang kita menggunakan ini jauh lebih besar dibanding hati kita. Jadi dengan bersamaan waktu yang terus menerus kita membunuh hati kita, rasa kita, ya, intuisi kita jadi tumpul. Kita lebih sering mendengarkan ego, bahkan opini orang lain dibanding hati kita sendiri. Tapi di sini artinya
kalian sudah sangat in tune dengan intuisi kalian. Intuisi kalian lagi spot on gitu ya. Kalian tahu, karena intuisi itu serba tahu nih. Karena intuisi itu nggak pakai logika dan nggak pakai rasional. Dia tahu. Gimana taunya? Nggak tahu. Pokoknya gue tahu. Percaya nggak? Masalahnya gitu. Percaya nggak? Karena sebenarnya kita itu adalah apapun yang kita percayai. Di saat kita tidak percaya, mau diomongin kayak apa juga, itu mau disemprot pakai apa juga nggak akan percaya, nggak akan gitu. Nggak akan bisa menerima suatu hal. Makanya Pisces itu selalu, ini energi Pisces nih. Pisces itu selalu tentang a believer, a believer. Sedangkan kalian lebih sangat menggunakan akal. By the way, Pisces itu adalah di nilai-nilai kalian sendiri, prioritas kalian ya, juga tentang material, possession kalian, pekerjaan kalian, income kalian, yang mana berkaitannya dengan kreativitas juga. Ya, atau mungkin hubungannya juga dengan beberapa dari kalian mungkin berhubungan dengan orang ketiga, love affairs ya, romance. Dan ini juga tentang silence nih, silence, diam. Mungkin di romance kalian atau love affairs kalian atau dalam kreativitas kalian keblok ya. Dengan silence tadi, komunikasinya zero. Kemampuan diri kalian dalam mengekspresikan diri, entah itu jatuh-jatuhnya ke kreativitas, keblok ya. Itu sangat bisa terjadi, mungkin terjadi, gitu maksud gue. The recent past, judgment, kesempatan kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri, terserah kalian, balik lagi ya. Karena ya memang sesuatu sudah berakhir. Kalian sadar itu, sesuatu sudah harus dikubur. Energi Scorpio, buat kalian Scorpio itu ada di kaki Scorpio. Karir, status, long term goals yang berakhir. Yang bisa juga ya ada kesempatan kedua di situ. Tergantung kalian ingin memperbaiki atau ingin mengakhiri. Yang jelas sudah diambang akhir itu sendiri, karena silence menjelaskan semuanya. Silence itu pengetahuan. Di dalam silence, di dalam hening, banyak banget pengetahuannya, banyak banget informasinya. Apalagi kalau kita mampu mendengar, nyimak, mengobservasi yang tidak diutarakan atau tidak diucapkan. Banyak. Fokusnya adalah diri kalian sendiri, emosional, perasaan kalian sendiri. Energinya Cancer, atau kalian dealing dengan Pisces, Cancer, atau Scorpio. By the way, ini tentang diri kalian sendiri, emosional diri kalian sendiri, perasaan kalian sendiri. Kalian mencoba untuk stabil secara emosional ya. Kalian lagi self care. Di keseharian kalian lebih kalian lebih in tune ya,
ingin lebih memahami secara emosional apapun yang kalian lakukan. Nice, karena itu juga semuanya mempengaruhi kesehatan kalian. Dan bagaimana kalian melayani orang lain, itu penting banget di saat kita sadar akan apa yang kita rasa. Near future, the moon, rahasia. Segala sesuatu yang tidak terungkapkan, segala sesuatu yang disembunyikan, segala sesuatu yang tidak kita yang selalu kita acuhkan, energi Cancer atau Pisces, atau segala sesuatu yang tidak kita ketahui, ya. Mungkin untuk beberapa dari kalian ini juga tentang pekerjaan, income, dari mana kita masih belum tahu, ya, datangnya. Untuk beberapa dari kalian juga tentang oke, ingin memulai sesuatu yang baru tapi kita nggak tahu apa, belum tahu apa, gitu kan. Pekerjaan baru tapi kita belum tahu. Bisa juga tentang segala sesuatu yang berjarak, ya, hukumnya yang kita tidak kenali, segala sesuatu yang benar-benar unknown, ya, unknown, jadi gelap begitu loh, masih gelap. Mungkin nih bicara tentang eclipse, lunar eclipse, tanggal 30 November akan ending, ya. Itu eclipse, lunar eclipse lebih poten dari yang kemarin full moon in Taurus, ya. Tapi 11-12 energinya yaitu tentang ending. Buat kalian Taurus itu dari mana sih? Leo, Cancer, Home and Family and Foundation. Oke. Dan lunar eclipse ini di Gemini. Artinya ending di kreativitas kalian, mungkin romance kalian, ya. Yang segala yang rahasia itu juga akan berakhir, semuanya akan terungkap. Rahasia-rahasia, misteri, ya, akan terungkap. Wow, it's a wow. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Victory, kemenangan dalam menguasai diri kalian sendiri, ya, antara baik dan buruk kalian kuasai, kalian mampu menerima, mengakui, bahkan mengamini, ya, hingga akhirnya kalian mampu melihat diri kalian sendiri mempunyai kekuatan untuk move on, travel, relokasi mungkin, ya. Pindah rumah, pindah kantor, residence, atau travel abroad mungkin. Pihak ketiga maksud gue eksternal faktor yang kok jadi pihak ketiga ya, nggak tahu kenapa keluar. Mungkin beberapa dari kalian urusan dengan pihak ketiga. Eksternal faktor yang mempengaruhi kalian, yang mungkin kalian tidak sadari adalah ada yang
ada bibit-bibit ya, ada bibit-bibit, ada yang ingin memulai sesuatu yang baru. Ada passion itu, ada gejolak dan hasrat untuk memulai sesuatu ya, atau ingin reaching out gitu, ingin mendekatkan diri ya, ingin mengkomunikasikan, entah ya, itu deh. Ingin memulai sesuatu yang baru. Ketakutan dan harapan kalian, the devil. Kalian takut akan komitmen, kalian takut akan zona nyaman kalian sendiri, entah apaan itu ya. The devil itu energinya Capricorn, yang memang zona nyaman itu harus diakhiri ya. Dan itu juga tentang komunikasi, mungkin yang sudah komunikasi juga yang berakhir mungkin. Jadi ya kalian ingin berkomunikasi, kalian ingin mengkomunikasikan apa yang selama ini kalian merasa tertekan, yang selama ini kalian merasa nyaman untuk menyembunyikannya, untuk tidak menyampaikannya. Dan itulah makanya ada self deception di sini. Dan kalian diberi kesempatan kedua untuk mengutarakannya. Karena itulah yang mengikat kalian. Toxic jadinya. Karena hanya dengan begitu kalian healing. Dengan pengakuan itu kalian akan menerima pemahaman dan healing. Itulah subconscious mind. Karena Capricorn lagi di subconscious mind kalian, ya zona nyaman kalian, dan itu berhubungan dengan komunikasi, mengekspresikan diri. Tentang apapun yang kalian rasa. Outcome, Three of Wands. Kalian lagi ingin menyampaikan atau kalian lagi menunggu kabar? Gue pengen klarifikasi Three of Pentacles, Three of Wands. Two of Swords, Justice, Three of Cups, Six of Cups. Outcome-nya adalah kalian menunggu kabar, konfirmasi atau kabar, someone returning ya. Seseorang akan kembali dengan membawa keputusan untuk jadi klarifikasinya seperti ini ya. Tentang kebingungan, tentang keputusan apa yang akan dipilih, tentang keadilan itu sendiri. Energinya Libra, mungkin kalian di-link dengan seorang Libra, atau
ya, tentang jarak juga, ya, hukum, mungkin tentang pengadilan, hasil pengadilan, dan kesempatan untuk rekonsiliasi, atau tentang juga sesuatu yang bisa dirayakan. Energi Three of Cups, party, hanging out, reunion. Three of Cups, Three of Wands. Pihak ketiga sih gue ngeliatnya ya. Dan memang di sini ada soul connection, atau ini juga tentang anak-anak ya, pengadilan tentang anak-anak, atau tentang ya tentang nostalgia kalian, tentang masa kecil kalian juga mungkin. Di baliknya ada The Magician. Ini energi Virgo, Gemini, dan Scorpio. Ini bisa jadi tentang merging ya, tentang partners resources, shared finance, misteri, warisan, aset. Bisa juga tentang love affair sekali ya, romance ya, ingin memulai sesuatu yang baru ya, kreativitas yang baru, juga tentang status dan reputasi kalian sendiri yang sedang bertransformasi, yang ingin kalian transformasi. Ada transformasi di sini. Energi jomblo, kepo, sakit hati, kecewa. Alright, gue pengen lihat mystical shaman. Apa yang aku harus sadari? The Moon. Energinya Pisces atau Cancer. Ini tentang divine feminine, yin energi ya, tentang emosional kita, tentang bagaimana kita menerima segala sesuatu, tentang perasaan kita. Dan ini cycle ya, balik lagi mungkin ini juga tentang lunar eclipse di Gemini ya. Mungkin ada yang berhubungan dengan gonogini, urusan gonogini. Aquarius, Pisces, Aries. Aquarius, Pisces, Aries, Cancer. Loh. Aries, Taurus, Cancer, Taurus, Gemini. Tentang kreativitas kalian lah yang jelas. Water, tentang perasaan kalian. Definitely it's all about emotions. Energi Pisces kencang banget dari sini ya. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Pisces. Goddess guidance,
petunjuk dan nasihat untuk Aqua. Wow, true love. Kayak di bacaan monthly readingnya kalian juga kalian dapat true love deh. Blossoming. You are just getting started. So have patience with yourself and the process and do not give up. Kalian baru saja mulai, jadi bersabarlah dengan diri kalian sendiri dan prosesnya. Jangan menyerah. Wisdom of the Oracle buat Aqua. Serendipity kebalik. Kalian belum siap. Serendipity itu suatu kebetulan yang membahagiakan. Itu belum siap kan? Between words, kalian energinya masih di sini. Kalian masih dalam healing. Ini devil itu takutannya kalian masih lebih besar untuk bisa mengundang ya, serendipity hadir. Apa kata semesta untuk Aqua? Rasa ketakutan kalian masih lebih besar dibanding harapan. Apa kata semesta? Wow. My fearless freedom lights up the world. Kebebasan saya yang tanpa takut itu akan memberi sinar kepada dunia. Thank you universe for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perceptions so that I can see what is of the highest good. Terima kasih semesta dalam membantu saya untuk melihat jauh, melewati batas-batas dari ketakutan itu sendiri. Terima kasih untuk memperluas persepsi sehingga saya mampu melihat apa yang terbaik. Apa yang aku harus pahami? Mystical wisdom. Apa yang aku harus pahami? Good fortune, invite magic in. Percaya. Kalau akan ada fortune star cucu. Keberuntungan di pihak kalian. Potensial, think big for your future. Percayakan mimpi dan fantasi kalian. Jadi fantasinya itu harus yang arahnya yang lebih ke harapan, bukan ke takut. Oke. Pilih
harapan. Jangan takut. Kalau kalian merasa takut, jangan dipilih. Kalau kalian melakukan sesuatu itu karena takut, lebih baik tidak melakukan. Ngerti gak sih maksud gue? Kalau kalian milih takut, ya, milih, jadi two of swords. Kalian nggak tahu harus milih apa. Jangan milih berdasarkan karena kalian takut. Itu aja sih. Gue pengen klarifikasi ini ya, The Devil. Ketakutan kalian tadi, ketakutan dan harapan ya. The Devil. Wow. Three of Swords, the Wheel of Fortune, Ten of Cups, Five of Pentacles. Jadi kalian takut sakit hati, kalian takut memulai sesuatu yang baru, menutup karma dan memulai yang baru. Kalian takut happinessnya akan ini family ya, family card-nya dia menjadi kehilangan sendiri ya, takut sendiri, takut lonely, takut terasing, takut terkucilkan, takut semuanya takut nih. Padahal ini artinya begitu kalian menutup karma yang lama, karma karma baru akan mulai dan keberuntungan ada di pihak kalian. Kalau ini itu udah boy. Oke. Udah ya aku semoga berguna. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kalau emang resonates jangan lupa untuk likes dan komen ya. Dah.